dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang kita butuhkan di dunia bagi Allah kecil. Gusti Allah dawuh, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang jomblo minta spek kaya apa, jaluk Gusti Allah, insya Allah ketekan. Nih rumusnya, nih denger nggak, mengerungokkan nggak ini sing jomblo-jomblo ini? Belum nah, gitu. Yang sudah berkeluarga mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah, dimudahkan untuk berangkat haji, dimudahkan untuk bisa umroh bersama keluarga, yang sekolah prestasinya bagus, yang kuliah mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, yang pondok diberikan ilmu barokah dunia akhirat, dan mudah-mudahan ngaji embongan ini insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Alhamdulillah, karena sudah ditutup dengan doa. Cukup kan? Ngopi sik ya. Saya tadi sudah dibilang sama Mbah Yai ki los tat ngono. Beda rasane di sini sama di atas loh ya. Seje. Ning kene kok enak los ini ana kopine barang iki. Iki kopine Yai apa kopiku iki? Oh. Kalau di atas gak bisa request kopi es jeruk gak iso. Ya syukur alhamdulillah. Ayo wis yang dinikmati. Mudah-mudahan apa yang hadirnya saya ini insyaallah barokah ngaji embongan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin sekalian, ini kenceng suaranya ya. Ini terlalu kenceng apa? Cukup. Ya. Soalnya suara saya juga sudah stereo. Oh, campur mic-nya terlalu bagus ini. Tadi tak dengar sampai parkiran suaranya dem. Wes, temen konser Iwan Fals kalah ini. Iya. Subhanallah. Iki mulai endi kira-kira iki? Sampai bingung sampai dulu ya. Ini soalnya dampingannya Mbah Yai gitu loh. Grogi saya. Ya. Mulai di dunia insyaallah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita semuanya. Lebih-lebih di majelis yang luar biasa ini. Ya. Jadi yang pertama min haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Takhusus yang khusus terkhusus di majelis seperti ini malaikat hadir sekitar kita. Yang pertama, ayo jadidu niyatakum, ayo dijogo niate. Kita jaga niatnya lillahi ta'ala, bukan niat lil berkati. Nah, ya dah? Lek dikasih berkat alhamdulillah. Lek diwai kopi arep, kalau lek durung diwai arep nemen rek. Ya. Begitu ya. Nah, gitu makanya guru itu tugasnya meluruskan yang bengkok. Hadirnya ngaji embongan ini yang bengkok diluruskan, yang kuat dikuatkan. Makanya kita ini perlu guru. Guru itu tujuannya adalah agar kita bisa mendidik zahir kita agar kuat dan mendidik batin kita agar kita tidak salah jalan. Betul apa betul? Betul apa betul? Gitu. Jadi betapa pentingnya niat lillahi ta'ala, agar lelahnya ini menjadi lillah, menjadi pahala. Maka ojo sampai lali dulur, kita jaga semua kehadiran kita, termasuk sedekah panjenengan ini. Bawa apa, ada yang sedekah apa yang masak apa yang menyiapkan yang menyiapkan sound system, yang menyiapkan kamera, yang jadi tim hadroh belakang ini ganteng-ganteng ini, Masya Allah.
Wes, ini pimpinannya sapa iki? Oh, masyaallah. Ini jomblo-jomblo kabeh iki. Anak sing gak jomblo. Masyaallah. Baru satu. Wah, masyaallah. Oh ya, ketok lek wis payu. Iki durung sing payu iki. Nah, memantaskan diri untuk payu ya. Tak dongakno insyaallah berkumpul di sini menjadi orang yang soleh. Yang mantau begini para calon mertua. Ya, insyaallah karena panjenengan anak orang-orang soleh ngumpul di tempat yang baik, insyaallah mudah-mudahan diberikan oleh Allah bidadari dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Niat, karena dawuhnya kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Panjenengan ngopi niat lillahi ta'ala ini pahala, makanya sering-sering ngopi. Seorang pemuda sehari ngopi 10 kali bisa dipastikan akan jauh lebih muda daripada kakeknya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Lah iya, arek enom kok mosok luwih tuwa kok mbae. Lah gini. Ngopi, tetapi ini ngopi dohir. Ngopi batin itu berarti menjaga hati, menjaga lisan, menjaga dohir agar mampu terjaganya niat kita karena Allah. Gitu. Masya Allah, seneng saya kalau arek-arek muda-muda datang di majelis, ya Allah. Bukan karena ada wifi, bukan. Gak ada kan orang di sini ada wifi. Ini nyambung wifi kabeh. Ayo ketok, ya. Bukan karena wifi kita hadir di majelis, bukan karena kopi kita hadir di majelis, tapi kita ingin ridhone Gusti. Masya Allah, seneng saya. Kalau anak-anak muda gitu tuh jaluk ridhone Gusti Allah gitu, masya Allah. Ini saya pakai bahasa planet ini, paham ya? Paham? Ini fasih jiddan, masya Allah. Ini mbak-mbak ini mbak-mbak semua ini kelihatan, nggak ada yang tua wajahnya, masya Allah. Oh mbak, ngapunten, oh nggak kelihatan saya. Oh ya Allah, Mbah Haji Arifin, tapi ketok 6 kalau dari sini loh. Ya Allah. Oh sebelahan, masya Allah. Inilah kalau ngaji embongan jadi kelihatan muda semuanya. Penduduk surga nggak ada yang tua, semuanya muda-muda. Ini wajah-wajah surga semuanya insya Allah. Amin, amin Allahumma amin. Gitu, nggak ada di surga mbah itu karena muda-muda. Kenapa? Karena mereka di dunia yang dicari adalah liridullah. Mereka di dunia yang dicari adalah karena Allah, kerjone karena Allah, amalnya karena Allah. Menata iki bahasa Indonesia ini apa? Menatai apa? ya, kita begini mau jadi peserta hadroh, mau gelar karpet, mau duduk, mau zikir, ini semuanya kalau liridullah, masya Allah, luar biasa. Perhatikan di dalam Al-Quran, dawuh Gusti Allah, tarahum rukkaan sujjada yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Lihatlah mereka rukuk dan sujud, yang dicari hanya keutamaan Gusti Allah, yang dicari hanya keridhoannya Gusti Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, maka wajah-wajah mereka kelihatan kalau semuanya ahli sujud. Dan saya doakan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli sujud, amin. Mudah-mudahan kita semuanya ini insya Allah disebut no kanjeng Nabi menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Dan mudah-mudahan kita ini semuanya kelak mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini senengnya ngaji kayak gini, ya. Jadi ada yang mengingatkan. Jadi yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Niat. Ayo ditoto niat. Kalau sudah niat lillahi ta'ala, dapat kopi, alhamdulillah.
Kalau niatnya sudah lillahi ta'ala, dapat konsumsi, alhamdulillah. Tapi niatnya sudah lillahi ta'ala, nggak dapat kopi, nggak dapat konsumsi, nggak dapat sapaan, tetap alhamdulillah. Ojo innalillah. Nah, gitu. Loh, ada. Ya sepuro nih, mohon maaf ya. Saya ada cerita sedikit dari seseorang. Lah iya Pak Ustadz, saya ke masjid. Orang Islam saya kenal, mosok ndak ada satupun yang nyapa saya. Mosok orang segitu nyapa saja ndak. Ya Allah, mosok orang Islam itu yo wajahnya sangar-sangar. Itu kalau salah niat. Loh, kita ini ke masjid ini cari ridhone Gusti Allah. Disopo enggak disopo, tidak boleh kurang kemuliaan, tidak boleh meningkat kemarahan. Betul apa betul? Gitu. Lah wong ning masjid kok njaluk disopo? Ya, kalau mau sapaannya bagus ke Monkey Forest, sopo dulur dewe, ke Sangeh pasti disopo, nang Uluwatu pasti disopo, dijaluk kacamata, dijaluk handphone, ya ta? Dulur dewe, ya. Ada yang saudara lebih dekat? Ada? Yang ada di sini? Gak ono? Gak ada? Ada. Kata Darwin kan saudara kita, betul apa betul? Nah, gitu. Jadi hadirin sekalian, ini niat. Ayo ditoto niat. Bismillah, saya ngaji. Persoalan yang dibahas kadang ngerti nggak masalah. Terkadang, mohon maaf, ngaji itu kadang-kadang nggak paham hari ini, tapi besok difahamkan. Betul apa betul? Sing penting ngaji, sing penting Bismillah. Mbah Yai ini nggak minta kita ini langsung hafal kitab, nggak mungkin. Ya, gitu Mbah ya. Itu tak panggil Mbah ya. Biasa sesepuh itu dipanggil Mas ya pantes. Ya ta? Gitu. Jadi hadirin sekalian, kehidupan kita, setiap pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak dituntut untuk segera faham. Ketika kita disegerakan kefahaman, berarti kita ini diberikan beban kehidupan. Gitu loh. Padahal hidup itu, coba rasakan, lihat. Di toko itu ada orang jual beras, kadang ada orang jual ketan. Betul apa betul? Ada orang jual apa? Beras, kadang ada orang jual ketan. Kita ini kadang waras, kadang edan. Banyak mana edane apa warase? Gitu, ya. Itu hidup. Makanya kenapa ngaji, ngumpul. Demi Allah saya yakin di rumah sepaneng pusing mikir anak bojo, mikir mbok apa meneh sing jomblo apa sing dipikir gak ngerti. Ya. Di rumah kita mikir cicilan macam-macam, datang saja ngaji, kumpul begini, yakin saya tenang, ayem, senang. Betul apa betul? Gitu. Belakang saya ini tenang-tenang ini, nggak tahu ngerasa nih kayak gunung berapi, ya. Mburi saya ini, oh, gitu. Tapi saya yakin ketika dem itu los, ucul, itu zikir loh. Kalau niatnya lillahi ta'ala, ya, ini saya panggil apa lagi? Kang apa Pak D apa? Oh penerbang, pilot, gitu. Duduknya orang mukmin karena niatnya karena Allah itu luar biasa menenangkan, gitu. Nanti silakan dilihat di Al-Quran surat 48 ayat 4. Surat apa? Surat 48 ayat 4. Kira-kira ono sing ngerti enggak surat 48 itu surat apa? Dulu tidak tahu, sekarang lupa. Makanya Pak Ustadz saya nggak bisa jawab, disitulah saya ngaji. Pinter gue, ya, gitu. Surat 48 ayat 4 itu Allah dawuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Betul enggak? Gitu. Huwa Gusti Allah alladzi yang menurun, alladzi zat anzala sakinah yang menurunkan ketenangan, yang menurunkan kebahagiaan, yang menurunkan kebaikan, bahkan kemakmuran. Wong itu kalau ngaji los, duduk di majelis bersama dengan para fuqaha, para ulama, gak ngerti, gak popo, sing penting lillahi ta'ala. Apa yang Allah turunkan? Sakinatan fi qulubil mu'minin, tenang. Masya Allah, ayem rasane. Ngumpul kayak gini tenang enggak kira-kira Bapak Ibu? Tenang enggak? Yang jomblo-jomblo tenang enggak? Tenang. Lek gak tenang, lain gawat itu. Gitu, ya. Sakinata fi qulubil mu'minin, kemudian tambahkan lagi liyazdadu imanam ma'imanihim, kemudian Allah tambahkan ketenangannya, tambah tenang. Makanya kita ini ngaji ya, tapi terus kerja, terjaga kualitasnya, nanti turun ngaji meneh ya. Insyaallah mudah-mudahan ngajinya kita ini tercatat menjadi amal soleh yang istimewa insyaallah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iki waktu ini wis entek ya. Yai, pirang jam iki? Suwe, ojo suwe-suwe. Sopo. Saya tadi sudah ngaji tadi ya, makanya tadi nggak isaan di sini karena ngaji dulu ya di Asalam, terus habis itu langsung meluncur ke sini tadi itu. Masya Allah, suasananya bedo. Bener, serius, sungguh saya ngomong apa adanya. Ini wajahnya anteng-anteng ini, Masya Allah. Sepuluh tak tunggak nur segini barokah. Yes. Turah-turah. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu. Satu, yang pertama niat. Telue, ada 3 saja. Yang kedua hadirin sekalian, al-qasdu minal ghina wal fakir. Bersikaplah sederhana ketika punya kemampuan, punya kekayaan. Wal fakir, sederhanalah walaupun memang kondisi ini tetap fakir. Sogeh bisa pamer, tapi ia jaga tahris min sifatil matmumah, nggak pingin. Walaupun mohon maaf, biasanya yang suka pamer tuh bapak-bapak, ibu-ibu gak gelem. Ali-ali nih. Kalau takok sama Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz, gitu, ya Allah, masa ngene iki nyopo lak ngono iki. Ya. Biasanya suka ngerasani iki bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya nonton bal-balan. Oh kebalik Bu, ya Allah, ngapunten ya Allah. Ini pentingnya anak senior ini iki, anak sing ngelingno. Ngapunten, iya betul. Gitu. Ya. Jadi hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, al-qasdu, kita ini harus menyengaja minal ghina. Kalau punya kekayaan kita bisa pamer, mobil emas bisa pamer. Kita ini kalau kumpul banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat, nggak usah ini wujud pamer. Ya, mohon maaf nih, kalau sama teman-teman kumpul bareng nggak usah. Ya Allah, jeng alhamdulillah saya kemarin ganti mobil anyar, bel gedes, nggak usah. Ganti-ganti ya, tapi nggak usah dicerita-cerita no. Boleh, mau ganti Tamiya boleh, ganti mobil pickup boleh. Masalah AC, itu lawangnya loro, paling larang itu lawang loro. Ya, silahkan, tapi sadari bahwa ada perasaan sahabat teman yang harus kita jaga. Betul apa betul? Gitu. Sesama jomblo juga begitu. Walaupun punya pacar ayu nih, lambo, ora usah dicerita-cerita no. Sakno sing gak duwe. Betul apa betul? Ya Allah, ya cerita. Ya Allah, pengen nguntal emang kayak gini. Gitu. Biasa aja. Bersikap
sikaplah sederhana ketika kita punya kemampuan untuk pamer, untuk menceritakan kebaikan, untuk menceritakan kesolehan. Jangan, karena itu bisa menggugurkan kebaikan. Kadang-kadang itu pengajian, ini biasanya yang tanya-tanya begini, ini biasanya bapak-bapak, ibu-ibu enggak. Pak Ustadz, mohon maaf, saya itu Pak Ustadz, ya Allah, enggak pernah meninggalkan tahajud gitu. Dalam hati, ya Allah, wong iki. Dalam hati. Tapi Pak Ustadz juga enggak boleh bales perketek, Bu, enggak boleh. Itu Pak Ustadznya enggak menghargai. Ya dirungokno wae. Tapi kan kudu diluruskan. Ya toh? Pak Ustadz, saya itu ada. Pak Ustadz, saya itu ya Allah tahajud itu hampir setiap malam saya tidak pernah meninggalkan. Sopo sing gak seneng guru punya murid yang rajin ibadah, betul apa betul? Saya yakin Mbah Yai ini murid-muridnya kalau rajin gak tahu absen, seneng saya yakin. Nunggu ya insya Allah, ini hari spesial loh. Ini panjangan datang kayak begini mendoakan kebaikan beliau ini, masya Allah. Saya tadi dapat bocoran hari spesial. Insya Allah, alfa mabruk ya Allah, hari yang mulia ya Allah. Mudah-mudahan nih kata wajahnya semeneng ya, semeringah. Gitu. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau tadi nggak perlu, lawang takok, Pak Ustadz saya rajut nggak pernah meninggalkan. Yang ditanyakan tuh loh bukan tentang tahajud. Yang ditanyakan, Pak Ustadz saya mau tanya, zakat itu berapa persen bayarnya? Gitu. Hubungannya apa tahajud kalau zakat? Gak ono. Gitu loh. Itu kalau tidak ada sesuatu yang ingin diceritakan maka tidak mungkin mengatakan begitu. Bahkan ketika di majelis begitu saya tanya, mohon maaf, ibu tahajud nggak pernah meninggalkan, tapi sholat wajibnya dilakukan apa enggak? Ya Allah Pak Ustadz, saya sholat wajibnya bolong-bolong. Gitu. Langsung muncul dalilnya, wahai ibu, percum wala tak berguna. Hadzal amalu wal percumu wala tak bergunu. Iki bahasa apa ini? Perkara begitu itu adalah perkara yang percuma dan tidak berguna. Salat ditoto. Walaupun asar sama maghrib mepet-mepet sarip tetap salat. Setuju? Walaupun sholatnya kesiangan subuhnya tetap sholat, setuju? Walaupun sholat isaknya mundur-mundur tetap sholat, setuju? Gitu. Itu muridnya Yai Subhan Al-Habib. Oh no lah, ngaji karo Mbah Yai ora sholat terus dadi opo kowe iki? Gitu ya. Jadi al-qasdu minal ghina wal fakir, apa meneh fakir melarat tapi sombong. Ya Allah, pengen gaprak wong koyo ngene iki. Ana ta wonge? Ana teka wonge. Kene tak kerawuke. Gitu. Melarat itu harusnya sederhana. Sudah enggak punya apa-apa tapi sombong, enggak ada nilainya. Ya. Jadi hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Kanjeng Nabi itu sampai dawuh, dan di antara asratun yabghaduhullahu taala an syai'un, 10 di antara 1 di antara 10 kelompok yang Allah dan Rasulnya enggak suka, di antaranya adalah al-kibru minal fuqara, wong fakir sing sombong. Wes melarat miskin sombong. Dalam kitab Nashihul Ibad, Mbah Imam An-Nawawi mensarahi kaidah itu bahwa siapa yang termasuk kategori orang yang fakir yang sombong adalah orang yang gak punya apa-apa tapi gak gelem minta karo Gusti Allah. Gak duwe omah, gak duwe penggawean, gak punya apa-apa, tapi sombongnya luar biasa. Dia tidak minta sama Allah. Ayo sedulur semuanya,
Insya Allah masalah rumah, masalah kendaraan, masalah apapun ini hanyalah dunia yang dipergilirkan. Minta karo Gusti Allah, tak dungakno kabeh yang kos mudah-mudahan punya rumah, amin. Yang masih nyicil mudah-mudahan segera lunas cicil-cicilannya. Yang punya utang lunas utang-utangnya. Dan mudah-mudahan yang ngontrak-ngontrak segera dibeli kontrakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Asal duduk sing duwe kontrakan di tuku mesisan. Oh iya. Ono bos kontrakan nih, sungkan saya. Gitu. Tapi memang kayak kita ini salut kita ini kalau kita ini kontrak di tempat orang muslim, orang mukmin itu masya Allah barokahnya luar biasa. Apalagi yang pemiliknya orang soleh solehah, ya Allah barokah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya, cukup belum? Oh kurang satu ya. Saya khawatir di WA, Pak Ustadz waktu ini wis entek. Ya gitu. Jadi dua. Yang ketiga hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang kita butuhkan di dunia bagi Allah kecil. Gusti Allah dawuh, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang jomblo minta spek kaya apa, njaluk Gusti Allah, insya Allah ketekan. Nih rumusnya, nih denger nggak, mengerungokkan nggak ini sing jomblo-jomblo ini? Belum nah, gitu. Itu ya kata Wahyu iki wis angkat tangan. Nah itu bagus, tak dongakno Mas Wahyu ini insya Allah dapat wanita solehah, amin amin amin. Gitu. Nggak ada yang tidak mungkin. Apa yang kita cari? Ya, dunia ini kecil. Ya, dunia ini kecil. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh akan dia dapatkan. Dia akan sukses. Syaratnya kudu sungguh-sungguh. Kanjeng Nabi nggak seneng. Apa nggak seneng? Kusala minas subab. Arek enom sing males gak seneng Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, di antara yang dibenci para malaikat adalah anak muda yang sepanjang hari dolenan handphone mager. Itu malaikat loh, malaikat ya sepurane jangkrik wong iki rek ngono. Untung malaikat gak meso-meso. Gitu. Bagaimana mungkin wahai sabab anak muda, engkau minta pintu langit terbuka, tapi engkau sibukkan hari-harimu dengan kemalasan. Gitu. Tidak bisa. Saya dulu ini cerita, saya dulu itu tinggal di sini Bapak Ibu. Tahun 2004. Tinggal di kotak kecil. Mbah Yai belum hadir di sini. Waktu itu Mbah Yai belum lahir. Sepurane Mbah Yai. Mbah Yai masih sibuk menghafal Al-Quran. Saya tahun 2004 sudah di sini punya anak satu. Masjid ini duhur yang sholat 2 orang. Asar 2 orang. Dulu maghrib 15 orang. Isya berapa ayo? Gitu. Dulu begitu masih. Kemudian ada Ustadz Soleh. Iya. Kami dulu merintis kumpul-kumpul ya, tapi ini barokahnya di sini. Saya dulu juga pernah merintis ngaji. Ini kalau tidak salah ini murid pertamanya itu Pak Haji Ali Bintoro itu. Nah, itu murid saya itu. Ya Haji Abu Dawud itu kalau tidak salah, ya senior dahulu gak punya apa-apa. Saya masih S1, makanya tadi disebut gelar kok dowo. Gelar tidak bisa dipakai untuk jamin KPR raiso, jadi izin kalau disebut nih, tapi wis kadung kok gitu.
Kemudian saya lanjut sekolah lagi karena bekerja, kesibukan bekerja tidak bisa saya gantikan dengan sekolah. Kuliah, cari beasiswa. S2 2 gelar beasiswa. Beasiswa itu hanya orang fakir, gak duwe, saya ndak punya. Tapi karena kesungguhan, Indosat S2 saya biayanya 60 juta, cash 60 juta. Pak Ustadz silakan sekolah. MA itu Magister Psikologi Pendidikan. 60 juta biaya sekolahnya. Pas daftar 60 juta langsung dikasih cash. Saya masih di sini, tinggal di atas sekolah TK. Satu kamar, istri saya bidan. Ya. Saya ngambil S2 lagi yang linear, MERG dari dikti, ujian-ujian. Belajar pagi siang malam, tidur cuma 2 jam agar bisa lulus. Kemudian ngambil gelar doktor, itu S3. Biaya yang dikeluarkan tuh S3 itu 200 juta. Duitnya sopo? Gak ada, tetapi kan barokah ngaji, barokah ngisi pengajian, barokah doa para alim, para ulama. Itu yang menjadi sebab beasiswa 2 tahun, kalau selesai maka beasiswanya ditambah lagi, dikasih uang sangu, uang pendidik, uang makan. Tapi kalau 2 tahun tidak lulus, maka saya harus mengembalikan 200 juta. Lah 200 juta dari mana? Orang masih ngontrak. 2006 saya pindah ke Nuansa Kori, ngontrak 2006. Tapi 2010 setelah lulus Allah kasih rezeki, punya duit cash, bisa beli rumah. Dari mana duitnya? Dari Gusti Allah. Kita nggak tahu Gusti Allah itu kapan. Hari ini rezeki kita cuma 10.000, besok bangun pagi Allah ganti 1 miliar, tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki semuanya. Nggak ada yang tahu, asal yakin. Manjada wajada. Itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya Allah, saya sudah punya anak sekian kok masih kos. Itu masalah kecil. Cok lali sholat, cok lali tahajud, kerjone sing bener, bekerja yang berkualitas, yang sungguh-sungguh, insyaallah Allah kasih. Dunia masya Allah kecil, nggak usah mikir gak mungkin Pak Ustadz belgedes, nggak ada yang nggak mungkin, mungkin semuanya. Tanpa harus nampak apa profesi kita. Perhatikan kaidahnya, al-ajru yaqa'u bil mujarrah wala yatafaqafu bil istijabah. Besarnya yang kita dapatkan itu tergantung seberapa besar pengorbanan kita, kesungguhan kita. Allah tidak memberikan sesuatu itu hanya karena kemudahan. Setuju? Setuju? Itu. Sungguh-sungguh akan dijawab oleh Allah doa kita. Sungguh-sungguh Allah akan kasih apa yang kita minta. Nggak usah khawatir, nggak usah mengecilkan profesi. Saya tadi malam ngisi di teman-teman ojol, namanya Alpha Rangers Club. Tadi malam saya sampaikan kepada teman-teman ojol, Allah semua sudah berikan rezeki yang pasti. Rezeki itu nggak mungkin salah alamat. Jangan nodai rezeki yang halal itu dengan perilaku sedikit yang buruk, jangan. Ini contoh, saya baru datang dari Kalimantan hari Minggu lalu. Saya Minggu pulang dari bandara, pas nyampe bandara maghrib. Saya tidak mau dijemput. Sebenarnya dari kampus ada penjemputan, tapi karena ada KTT Afrika ya, ngantri semua. Saya coba, ya Allah, saya pingin coba naik ojek online. Ini untuk pelajaran bagi teman-teman yang mungkin tadi malam nggak ngaji bersama saya di ojol. Terus saya ketik aplikasi, habis sholat di Masjid Al-Ikhlas. Gitu Mbak Yai. Saya ketik, pilih. Bayarnya kalau pakai jaket hijau dari bandara ke rumah saya itu cuman 19.000. Dapat diskon jadi 17.000 gitu. Setelah habis sholat nih, saya mikir nanti mungkin ada yang ngambil lah
barokah biar saya bisa bersedekah, saya kasih lebih. Ternyata diambil oleh seseorang, 10 menit berikutnya nggak nyampe dibatalkan. Karena mungkin dia mikir macet kalau ke arah Nusa Dua, dibatalkan. Cari lagi di situ muter-muter, diambil oleh seseorang itu yang mohon maaf di sekitar masjid itu ada banyak yang ngetem. Tapi yang ngambil itu dari MBG. Dari MBG yang ngambil. Banyak cuma 17.000 loh ya. Ya. Saya lihat sepeda motornya itu cepet dia. Saya saya pantau. Cepet dia. Dia berusaha untuk melewati kemacetan karena merah. Sampai di depan masjid, telepon saya, "Pak, saya sudah di depan masjid." Bukan orang muslim. Ya. Saya salut sama dia. Saya naik. Karena dia nggak terlalu tahu jalan, karena macet dia malah belok ke 741, salah Mas. Ikutin saya. Sampai rumah. Cuman 17.000 loh asalnya. Di dompet saya semua 100-an ribu. Nggak ada 50-an ribu. Saya ambil satu. Ini rezekinya Mas. Dilihat, kaget. Kaget itu bahasa Inggrisnya jombul. Gitu. Pak, banyak. Nggak apa-apa. Karena memang kita sudah niat. Ya. Jadi ada berapa banyak orang yang ia melihat secara dohir kecil, padahal bisa jadi yang kecil itu membuka pintu langit untuk mendatangkan yang besar. Makanya disinilah fungsi mukhlisun, yang ikhlas, yang tulus, yang sungguh-sungguh. Kita nggak pernah tahu, saya nggak pernah mikir muslim atau non muslim, dedikasi itu layak dihargai. Betul apa betul? Setuju? Gitu. Ngelihat di tangannya 100.000 itu dia jombol, terus saya ketik bintang 5. Padahal banyak yang ngetem di situ. Inilah yang pentingnya, jangan pernah melihat kecilnya, jangan memandang remeh profesi. Tukang sapu bisa jadi menjadi waliullah. Ya, marbut yang ikhlas dia nyapu, tapi tidak lupa masuk masjid 2 rakaat, ia berdoa kepada Allah munajat, bisa jadi ia bisa lebih kaya daripada pengusaha yang pontang-panting isuk awan bengi, kadang-kadang sekel neng dhuwur, kaki di atas, kepala di bawah. Itu berarti pengusaha sirkus. Gitu, ya. Jangan pernah pandang rendah profesi. Insya Allah kalau Allah tetapkan rezeki, Allah kasih rezeki, dan rezeki itu barokah plus turah-turah insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Saya pikir cukup. Nanti kalau misalnya ngobrol-ngobrol akan lebih seru sama Mbah Yai. Gak enak saya ketahuan sawangane kok murid kok ngelamak gitu. Oh ya, saya pikir cukup. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau majelis ini ngobrol-ngobrol, ayo kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan sambil diskusi, terus kemudian ngopi sambil ngrungokno selawat dhisik gitu. Insya Allah keberkahan mudah-mudahan Allah datangkan kepada kita semuanya. Al-khas yang khusus sekali untuk gurunda kita Mbah Yai, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat, ngaji embongan ini terus. Nanti kalau saya nggak ada di kampus, saya biasanya ngajar magister itu malam. Saya kalau ngajar di S2 itu jam 7 biasanya. Pas kebetulan kosong, sedikit dipaksa sama Mbah Yai sama Kang Wandi di wong iki. Kang Wandi iki mestine ceramah ning kene iki. Coba apa yo ngajine Kang Wandi iki mung jangkrik-jangkrik ngene ya ora jane. Ya ta? Ya. Jadi saya tadi dari ngaji, mestinya ke kampus sebentar tapi tidak jadi ke kampus, saya dari sini. Tapi kalau kosong, insya Allah mudah-mudahan saya bisa ikut ngopi bareng-bareng bersama dengan sahabat-sahabat saya semuanya insya Allah. Barakallahu fiik, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, jazakumullah khairan jaza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.